Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Rahmadi. Di sini saya akan sebagai perwakilan dari moderator dari kelompok 8 sistem basis data. Pertama-tama yaitu kita akan melakukan dulu pembuatan dari database-nya, yaitu ke file C MySQL sampai dulu ya, sampai P MySQL. Lalu kita akan masuk dulu ke MySQL-nya. Lalu pertama-tama kita akan buat dulu database-nya, yaitu database dari pembayaran apotik. Kita pakai terus Oke, untuk yang pertama kita akan membuat tabel pasien. Kita ketik create lalu tabel, lalu kita masukkan nama tabelnya pasien, lalu kurung buka, kita masukkan data yang ada di dalamnya. Yang pertama ada nomor pasien. Pasien kita gunakan integer, kita kasih panjang integernya 8, lalu kita jadikan sebagai notenu dan kita jadikan sebagai primary key, lalu auto increment kita mau memisahkan datanya, kita tambahkan lagi ada nama ini dengan caranya kita kasih panjang namanya 20, lalu kita juga buat datanya sebagai notenu. Selanjutnya kita buat alamat kita gunakan varchar dengan panjang varcharnya 30. Lanjut kita masukkan pekerjaan dengan varchar juga, kita masukkan hanya 10. Lanjut pada noktp kita buat datanya dengan char 12. Kita jadikan notenu karena merupakan data yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Maka di sini jika kita show table, maka table sudah ditambahkan, dan jika kita menggunakan base pasien, kita bisa melihat rincian dari pasiennya. Lanjut di sini selanjutnya kita buat data nomor telepon pasien. Kita buat create table nomor pasien, telepon pasien, kurung buka. Di sini ada not pasien, kita samakan saja dengan yang di atas ke integer 8. Lanjut kita gunakan not saja di sini. Berikutnya ada not telepon pasien, ini saya gunakan varchar aja dari 12 jadikan null. Lalu sini kita pilihkan si no pasien itu foreign key, yaitu no pasien. Jadikan no pasien sebagai foreign key untuk menyambungkan menggunakan references ke pasien dengan data no pasien
sehingga data ini akan berhubungan dengan data pasien melalui foreign key di nomor tabel pasien dengan primary key nomor pasien di pasien. Maka sudah ini, jika kalau kita melihat deskripsi dari nota pasien, kita bisa lihat di sini bahwa nama pasiennya telah menjadi key-nya itu mul, yang berarti telah terhubung dengan nama pasien yang ada di pasien. Lanjut berikutnya kita buat create table pasien BPJS. Di pasien BPJS kita masukkan nama pasien, tuliskan nama pasien dengan data integer 8 lalu kita gunakan notebook supaya tidak kosong. Lalu kita masukkan juga NIK BPJS. Di sini kita masukkan NIK BPJS-nya dengan char 2. Terus kita gunakan notebook juga karena kita butuh NIK-nya untuk pembayaran. Lalu selanjutnya kita ada jenis BPJS. Jenis BPJS kita gunakan varchar yang panjang 10. Lanjut, sini kita jadikan foreign key yang ada di pasien, yang ada di nomor pasien. Pasien untuk menyambungkan ke data pasien. Setelah itu jika kita lihat tabel pasien BPJS-nya, kita sudah melihat rincian datanya. Di sini ada nama pasien sebagai data foreign key mul. Selanjutnya kita create table non BPJS. Yang pertama ada nama pasien dengan tipe data integer. Not null. Kedua ada Vasquez, fasilitas kesehatan dengan tipe data varchar. Ada foreign key. Pasien. Nama pasien ini merupakan primary key dari tabel pasien. Kita next pasien non BPJS. Selanjutnya kita buat tabel pegawai dengan create tabel pegawai. Yang pertama ada ID pegawai dengan tipe data char. Not null dan primary key. Yang kedua ada nama
dengan tipe data char dengan panjang 20 not null. Tiga, ada alamat dengan tipe data varchar dan panjang 30 not null. Yang keempat, ada jabatan dengan tipe data varchar dengan panjang 10 null. Kelima, ada no KTP dengan tipe data char dan panjang 12 not null. Buat des pegawai. Selanjutnya kita create table note telepon pegawai. Selanjutnya kita masukkan ID pegawai dengan tipe data char dan panjang 8 not null. Selanjutnya ada no telepon pegawai dengan tipe data varchar dengan panjang 12 ini null. Selanjutnya ada phrasing key pegawai. ID pegawai ini merupakan primary key dari tabel pegawai. Selanjutnya membuat tabel pembayaran. Untuk selanjutnya ketik ID bayar bertipe data char 8 dan not null 5.000. Ya adalah ID pegawai bertipe data char 8 dan not null. Selanjutnya tanggal bayar dengan tipe data date not null. Selanjutnya jumlah bayar bertipe data integer 10 dan not null. Selanjutnya sisa piutang bertipe data integer 10. Kita mengambil primary key ID pegawai dari tabel pegawai yang menjadikannya sebagai foreign key di tabel pembayaran. Lalu untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, di sini ketik des pembayaran. Baik,
Untuk selanjutnya membuat create tabel obat. Ini masukkan kode obat bertipe data integer char 8 dan not primary key. Selanjutnya merek obat bertipe data char 8. Selanjutnya harga satuan bertipe data integer 10. Selanjutnya dosis dengan tipe data varchar 10. Selanjutnya ada jumlah bertipe data integer 10. Kalau untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, kita ketik di sini das obat. Terus jika sudah ada, langkah selanjutnya adalah menambahkan tabel kategori obat. Ini ditambah ID kategori bertipe data char 8. Selanjutnya tambahkan nama dengan metode data char 20. Selanjutnya tambahkan kategori dengan metode data varchar 10. Selanjutnya tambahkan keterangan bertipe data varchar 70. Baik, untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, di sini ketik das kategori obat. Saya akan membuat tabel dari yaitu tabel resep. Pertama-tama yaitu kita butuh nomor resep yang bertipe data integer. Nomor resep integernya 8 aja, lalu dia berupa not null dengan primary key dan juga auto increment. Lalu ada nomor pasien dengan tipe data integer 8 saja, lalu berupa not null dan ada tanggal resep yang bertipe data D dengan not null, lalu ada asal dokter yang bertipe data varchar dan juga not null saja. Lalu ada total dengan tipe data integer not null. Lalu ada expire data char not null. Lalu di sini kita mengambil primary key dari tabel pasien yang dimana nomor pasien nomor pasien yang diambil dari tabel pasien yang dimana yaitu nomor pasien.
kita mengambil lagi primary key dari tabel pembayaran, yaitu yang ID bayar. Dari tabel pembayaran ID bayar. Oke, sudah jadi untuk tabel resepnya. Di sini kita akan melihat detail dari tabel resep. Ya, sudah. Lalu di sini kita akan membuat dari tabel detail obat. Create table detail obat. Yang pertama yaitu kita membutuhkan dari ID detail obat yang bertipe data integer, lalu berupa not null, dan juga primary key untuk tabel detail obat, dan juga berupa auto increment. Lalu ada nomor resep yang berupa integer dan juga not null. Lalu ada subtotal yang bertipe data sama, yaitu integer dan juga not null. Lalu ada jumlah yang bertipe data integer sama, yaitu not null. Lalu ada kode obat bertipe data char, not null. Nah, di sini kita akan mengambil lagi primary key dari tabel resep, yaitu nomor resepnya yang dijadikan foreign key dari sebuah tabel detail obat. Foreign key nomor resep reference yang diambil, reference yang diambil dari resep nomor resep. Lalu ada di sini kita mengambil lagi foreign key dari tabel obat, yaitu kode obat, untuk menjadikan foreign key dari tabel detail obat. Ya sudah, lalu kita akan melihat dari rincian detail obat. Lalu kita akan ke tabel retur. Ya, itu pertama-tama kita buat dulu tabel returnya. Pertama dia membutuhkan ID retur dengan tipe data char, dan juga not null, primary key dari tabel tersebut, dan juga auto increment. Lalu ada tanggal retur, yang dimana bertipe data dat atau tanggal,
dan juga not null. Encryption from ID return. Coba kita lihat. ID return. Ini kalau password kalau kamu ID return. Coba kita lihat. ID return char 8 not null primary key auto increment. Coba kita lihat salahnya ada di data char. Ternyata ada kesalahan teknis di mana saya masukkan auto increment seharusnya tidak boleh, guys ya. Nah, dari sini lalu kita ke tanggal return. Nah, seperti itu. Sudah berhasil. Lalu kita akan mendeskripsikan atau melihat detail dari tabel return. Oke. Nah, di sini kita akan menambah lagi tabel dari detail return. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu ID return. ID return char 8 not null, lalu ada ID detail obat, yang memiliki tipe data char juga, not null, dan juga di sini kita mengambil keduanya adalah primary key dari tabel return dan juga detail obat. Kita akan mengambil dan menjadikannya sebagai foreign key di tabel detail return. Foreign key tadi ID return, ID return, reference yang dimana yang diambil dari tabel return untuk ID return. Dan juga foreign key ID detail obat, reference dari tabel obat, dari tabel detail obat, ID detail obat. Jika tabel reference. Jadi kesalahannya itu dimana saya salah memasukkan tabel karena tabel return lagi dibuat, yaitu seharusnya adalah detail return. Lalu di sini foreign key concept is incorrectly format. Foreign key references salah. Di sini seharusnya benar tadi detail return, ID return, ID detail obat, kalau ada foreign key ID return reference detail return,
retur. Lalu ada foreign key juga, di mana ID detail obat ini referensi dari detail obat. Maaf, tadi terjadi kesalahan teknis, yaitu di mana saya salah memasukkan dari tabelnya. Jadi kita ulangi lagi, yaitu kita pertama-tama membuat yaitu tabel detail retur. Di sini berisi yaitu ada ID retur, yang dimana dia bertipe data char. Not no. Lalu ada ID detail obat. ID detail obat yang bertipe data integer 8. Lalu ada bertipe data integer not null. Nah, di sini kita akan masukkan foreign key karena ID retur itu adalah primary key dari tabel retur. Yang dimana yang diambil dari tabel retur, yang dimana ID retur. Nah, di sini bakal ada yang salah lagi, sorry, karena saya salah memasukkan perang key-nya. Sudah. Nah, sini kita tinggal nambah yaitu foreign key dari detail obat. Sudah. Describe detail retur. Nah, sudah. Oke, jadi semua sudah. Kita coba lihat dari show tables dari keseluruhannya. Yang pertama ada detail obat, ada detail retur, ada kategori obat, ada nomor telepon pasien, ada nomor telepon pegawai, ada obat, ada pasien BPJS, ada pasien BPJS, ada pegawai, resep, retur. Semuanya sesuai seperti dari soalnya. Mungkin begitu saja dari kami, kelompok 8. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salahnya karena kami juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.